Sebatang pohon di luar desa. Ada banyak hal yang masih diingat Adelino tentang Paman Alfonso. Dan ada satu hal yang selalu diingatnya tentang pohon itu. Pohon itu adalah saksi mata sejarah desa kita, ujar Paman Alfonso. Pohon itu berdiri tegak di sana di luar desa. Hanya ada satu pohon di luar desa itu, tegak di tepi jalan. Menjadi salah satu ciri untuk menandai desa yang dikelilingi oleh ladang jagung, padang rumput, maupun perbukitan batu yang tandus. Dari manapun desa itu dipandang, dari ladang jagung maupun dari atas bukit, pohon itu selalu menjadi bagian dari pemandangan. Pohon itu memang sudah tua, tak ada yang tahu persis berapa umurnya. Ketika orang yang paling tua di desa itu dilahirkan, pohon itu sudah ada. Kalau engkau melihat pohon yang besar dan tegak menjulang, dengan dahan dan ranting yang seolah-olah bergerak meraih langit, artinya engkau sudah tiba di desa itu, kata orang-orang dari desa tetangga kalau menunjukkan jalan. Pohon itu memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kadang-kadang ada pesta diselenggarakan di bawah pohon itu. Meja dan kursi dibawa ke tempat itu, gitar dan minuman serba siap untuk sebuah pesta dansa yang meriah dan ceria. Daun-daunnya begitu lebat menciptakan suatu kerindangan yang terasa begitu mewah di daerah yang begitu tandus. Para pemuda bermain gitar, wanita menyanyi-nyanyi, dan kanak-kanak berlarian saling berkejaran di bawahnya. Kutunggu kamu di bawah pohon. Begitulah pasangan yang berkencan saling berjanji untuk bertemu di bawah pohon itu. Menunggu sambil menyandarkan sepedanya, sementara orang-orang lain menyusuri jalan tanah yang berdebu sembari mengempit ayam aduan, tidak akan bertanya-tanya siapa menunggu siapa di bawah pohon itu. Dari bawah pohon itu banyak orang berkumpul, kemudian berangkat bersama-sama menuju salah satu gua Maria di bukit-bukit batu. Pohon yang besar, pohon yang tinggi menjadi tempat para pengembara berkuda melepaskan lelah. Mengipaskan topi pandan perlahan-lahan sampai tiba-tiba tersadar. Enak juga duduk di pohon ini. Kemudian mereka tidak hanya akan duduk, mereka akan merebahkan diri di atas rumput yang lembut atau bersandar di batang pohon itu. Merendahkan topi pandannya sampai menutupi mata, lantas bersiap untuk tidur. Ketika tertidur itulah mereka akan bermimpi. Betul-betul bermimpi. Pohon itu menjadi sangat penting bagi mereka yang membutuhkan mimpi. Banyak orang sengaja datang ke pohon itu pada siang hari yang panas ketika matahari sedang terik-teriknya, supaya bisa menikmati kesejukannya, supaya bisa tertidur dan bermimpi. Sudah lama orang di desa itu tidak bisa lagi tidur dengan tenang dan bermimpi dengan asyik di malam hari. Adelino memandang pohon itu dari atas bukit. Umurnya masih 12 tahun.
dan ia suka menyendiri. "Jangan pergi jauh-jauh, Adelino," kata ibunya selalu. "Aku cuma mau pergi ke sungai." "Untuk apa kamu selalu pergi ke sungai?" Adelino tak pernah menjawab. Ia hanya melangkah pergi dan ibunya pun tidak bertanya-tanya lagi. Adelino tidak punya bahasa untuk menjawab betapa cinta ia kepada sungai itu. Mendengar kericik airnya menampar batu-batu. Sungai yang begitu dangkal sehingga semua batu-batu di dasar sungai itu tampak. Dan Adelino akan melompat dari batu yang satu ke batu yang lain dengan riang, melamun sendirian di atas batu yang besar, mencelupkan kakinya ke dalam air, memperhatikan bagaimana kakinya menjadi bersih, dan merasakan betapa dingin air sungai itu bisa menyejukkan hatinya. Adelino tak tahu bagaimana ia harus menerangkan kepada ibunya betapa suara air sungai gemericik itu terdengar seolah-olah seperti bisikan, seperti kata-kata, meski tak pernah jelas benar menjadi kalimat apa. Tapi yang diyakini Adelino sebagai segala sesuatu yang serba menyenangkan. Untuk seorang anak yang hampir selalu sendiri, apakah yang bisa lebih berarti selain bercakap dengan sungai, dengan angin, dengan daun-daun, dengan belalang dan kupu-kupu? Tak ada buku di desanya, tak ada selembar kertas pun, tak ada listrik, tak ada apa-apa. Bahkan air untuk minum pun tak selalu ada. Minum air sungai yang jernih itu bagi Adelino adalah sesuatu yang biasa. Ia pun tak pernah menjadi sakit karenanya. Namun hari ini Adelino tidak pergi ke sungai. Ia pergi ke atas bukit, dan dari atas bukit dipandangnya pohon di tepi jalan itu. Sudah lama juga ia tidak pernah mendekati pohon itu, meskipun sebenarnya ingin sekali. Ia juga tahu semua orang di desanya tak lagi berani mendekati pohon itu, meskipun sebenarnya juga ingin sekali. Tak ada perjanjian, tak ada percakapan sedikit pun tentang pohon itu. Tapi tak ada seorang pun yang kini menganggap pohon itu ada. Pohon itu seolah-olah tiada lagi. Tak pernah menjadi tempat yang paling menyenangkan untuk orang-orang desa itu. Seolah-olah tak pernah tumbuh di muka bumi. Tiada lagi orang yang datang untuk tidur dan bermimpi pada siang hari, meskipun malam hari masih saja sulit untuk tidur dan bermimpi. Sudah beberapa bulan ini Adelino selalu terbangun tengah malam, mendengar suara kaki berlari-lari bergedebukan, mendengar suara napas terengah-engah, dan mendengar suara tembakan. Kadang-kadang terdengar suara jeritan, suara orang mengaduh kesakitan, atau suara orang yang berbisik-bisik dengan nada perintah, tergesa-gesa, campur ketakutan. Suara-suara itu seperti gelombang yang lewat, lantas sepi lagi. Tapi ketegangan yang ditinggalkannya benar-benar mencekam. Dari balik dinding kayu, Adelino lama-lama bisa menandai banyak hal dari suara-suara itu. Ia bisa menandainya sebagai gerakan mengendap-endap, sesekali tubuh tegak merapat dinding, berpindah dari dinding rumah satu ke rumah yang lain. Pernah ia berusaha bangun dan ingin mengintip, tapi ibunya telah dengan cepat menariknya dan mendekap kepalanya ke balik ketiak. Dari balik ketiak, Adelino tetap mendengarkan. Ia akhirnya bisa mengenali sifat suara-suara itu. Apakah ini gerombolan yang suka dibicarakan Paman Alfonso? Pikirnya diam-diam
sambil menahan napas karena ketiak ibunya ternyata bau. Dari percakapan Paman Alfonso dan kaum laki-laki di desa itu, Adelino sering mendengar tentang adanya gerombolan bersenjata yang bersembunyi di perbukitan. Mereka turun ke desa itu kalau sudah tidak punya makanan atau mencegat bus di jalan dekat pohon itu, menyergapnya dari balik ladang jagung. Mereka merampok para penumpang bus, setelah itu menghilang. Namun bukan hanya suara-suara gerombolan yang didengarnya. Kali lain ia mendengar suara-suara yang tidak mengendap-endap, meski tetap berhati-hati. Suara-suara ini lebih serempak, lebih seragam, dan digerakkan oleh perintah-perintah yang jelas. Kadang-kadang terdengar bunyi alat untuk memberi perintah itu dari balik dinding kayu. Seperti suara-suara mendesis dan berisik sekali bunyinya. Apa tidak mudah ketahuan kalau berisik seperti itu? Pikir Adelino yang tahu kalau pada saat yang bersamaan ada sosok-sosok gerombolan di sisi lain rumahnya. Kadang-kadang terjadi tembak-menembak singkat di dekat rumah, dan suara-suara itu menghilang. Lantas tembak-menembak itu terdengar di kejauhan. Kemudian pada pagi hari esoknya, ia akan melihat truk-truk tentara di luar desanya. Sebagian dari tentara-tentara itu berbaring di bawah pohon. Rupanya bagi tentara pun tidur dan mimpi adalah suatu kenikmatan. Aku ini serba salah. Ya dengar Paman Alfonso berkata kepada ibunya. Tentara mengira aku bekerja sama dengan gerombolan. Gerombolan mengira aku bekerja sama dengan tentara. Sikap kamu sendiri bagaimana? Bagiku yang penting desa ini selamat. Sudah terlalu banyak orang saling membunuh. Tapi kenapa begitu banyak orang seperti tidak takut mati? Adelino mendengar Paman Alfonso menghela napas. Aku juga heran, kenapa keyakinan bisa membuat orang tidak takut mati. Adelino jarang mendengar Paman Alfonso mengeluh. Sebaliknya, hampir setiap orang di desa itu selalu mengeluh anaknya diculik, ada yang mengeluh saudaranya dipukuli, ada yang mengeluh kakak perempuannya diperkosa, ada yang mengeluh dirinya ditanya macam-macam sambil disunduti rokok dan ditempeleng. Semua orang dikira anggota gerombolan, kata Paman Alfonso. Apa kamu sudah jelaskan banyak orang di desa ini yang mati waktu perang saudara di pihak yang berlawanan dengan gerombolan itu? Sudah. Terus? Lagi-lagi Adelino mendengar suara tarikan napas dan embusannya yang mengentak panjang. Kali ini tidak ada jawaban. Paman Alfonso adalah lelaki yang dikagumi Adelino. Paman Alfonso mengajarkan kepadanya cara membaca gerak sungai yang mengalir, cara mendengar gerak mega yang bergulung di langit, dan cara menghayati cerlang cahaya matahari pagi. Sehingga meskipun tidak bersekolah, Adelino tidak merasa bodoh sama sekali. Apakah Papa seperti Paman Alfonso, Mama? Mendengar pertanyaan anaknya yang seperti itu, Dolorosa akan terdiam. Ia selalu mengatakan bahwa Carlos, ayah Adelino itu, pergi jauh dan entah kapan akan kembali. Meskipun sebenarnya
sudah mati tertembak dalam perang saudara yang disebut Paman Alfonso itu. Tapi ia tidak bisa mengatakan bahwa Carlos suka menamparnya, dan karena itu tentu berbeda dengan Paman Alfonso. Papa seperti semua lelaki di desa kita, Adelino. Kalau begitu ia tidak seperti Paman Alfonso, ujar Adelino dalam hati. Dan ia terus mengagumi Paman Alfonso yang telah menunjukkan cara menafsir peredaran bintang-bintang di langit malam. Adelino, ya Mama, jangan main di luar gerbang desa. Ya, ya. Memang terjadi baku tembak di ladang jagung di luar desa pada siang hari bolong. Gerombolan itu menyergap patroli tentara, membunuh semuanya, merampas senjatanya, dan melucuti seragam, sepatu, bahkan kaos kakinya. Sehingga tentara-tentara yang gugur itu ketika ditemukan hanya mengenakan cawat, bergelimpangan di luar desa. Setelah peristiwa itu, berlangsung operasi militer besar-besaran. Gerombolan menghilang. Pada malam hari, Adelino mendengar bagaimana pintu-pintu ditendang dan penghuni rumah dipaksa ikut. Sebagian tidak pernah kembali, sebagian kembali dengan wajah yang tidak dikenali lagi karena dihajar habis-habisan sampai hampir mati. Paman Alfonso termasuk yang tidak kembali. Semua itu sudah lama berlalu. Tapi ketakutan masih mencengkeram desa itu. Adelino masih terus duduk di bukit itu, memandang pohon yang tegak menjulang kehitam-hitaman dalam senja yang sudah semakin kelam. Tiada lagi tempat bermain bagi Adelino. Sungai yang dicintainya telah menjadi menakutkan semenjak jadi tempat pembuangan mayat. Bahkan kambing-kambing pun tidak berani berkeliaran di luar desa. Di pohon yang tegak menjulang seperti itulah seorang penduduk desa pada suatu pagi melihat Paman Alfonso mati tergantung. Mayatnya bergoyang-goyang ditiup angin. Hari sudah gelap ketika Dolorosa tiba di puncak bukit. Air matanya menitik ketika didengarnya Adelino menangis sambil menyembunyikan wajahnya ke balik lutut. Dolorosa sudah berjanji kepada dirinya sendiri. Ia akan mengatakan segalanya. Ia akan mengatakan bahwa Carlos selalu menyiksanya. Dan ia akan mengatakan bahwa Paman Alfonso adalah ayah Adelino yang sebenarnya. Indonesia, 17 Agustus 1997.